Otakers, kembali lagi sama kita di channel Hati-Hati Otak. Nah, video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang ramai diperbincangkan saat ini, yaitu adalah tentang kenaikan harga BBM baru-baru ini. Selain itu, kita juga akan membahas tentang bagaimana sejarah subsidi BBM di Indonesia sejak era Soekarno hingga saat ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana sih sejarah subsidi BBM di Indonesia, dan kenapa sih BBM di Indonesia harganya selalu naik? Nah, mari kita bahas bersama-sama dan jangan sampai skip video kita ya. Oke, seperti kita tahu, saat ini pemerintah sudah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite, Solar, dan juga Pertamax. Kenaikan ini sudah dimulai sejak tanggal 3 September 2022. Sejauh ini pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar 502 triliun rupiah untuk membayar subsidi dan kompensasi BBM. Namun, apabila pemerintah terus mempertahankan harganya, maka subsidi yang diperuntukkan BBM ini bisa jebol hingga ke angka 698 triliun rupiah. Sebagaimana diketahui, krisis energi dunia membuat Indonesian Crude Price atau ICP alias harga rata-rata minyak mentah Indonesia terus mengalami kenaikan. Akibatnya, kompensasi dan subsidi energi pemerintah terus membengkak lantaran pemerintah memutuskan menahan kenaikan harga BBM bersubsidi di tingkat konsumen seperti Pertalite dan juga Solar. Tetapi ada satu hal yang perlu diketahui, bahwa pengumuman kenaikan harga BBM ini terjadi di saat harga minyak dunia sedang turun. Pasti banyak yang bertanya mengapa hal ini bisa terjadi. Kira-kira apa sih alasan yang menyebabkan harga BBM di Indonesia menjadi naik? Terkait hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun buka suara. Sri Mulyani menjelaskan bahwa meski harga minyak dunia sedang melandai, harga minyak Indonesia atau ICP masih tetap lebih tinggi. Jika harga ICP turun hingga ke level $90 Amerika Serikat untuk per barelnya, rata-rata harga tahunan ICP masih berada pada kisaran $98,8 Amerika Serikat untuk per barelnya. Dengan demikian, besaran subsidi BBM yang perlu disalurkan pemerintah tetap saja membengkak jika harga ICP mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan perhitungannya, Sri Mulyani menyebutkan dengan rata-rata harga tahunan ICP sebesar $99 Amerika Serikat per barel, maka pemerintah perlu menambahkan lagi sekitar 151 triliun rupiah dari anggaran subsidi energi sebesar 502 triliun saat ini. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa kenaikan harga BBM ini tidak terjadi hanya pada saat ini. Ternyata kenaikan harga BBM sudah tercatat pernah dilakukan pada setiap masa pemerintahan. Nah, setelah kita merangkum dari beberapa sumber, berikut ini adalah rincian kenaikan harga BBM pada setiap kepemimpinan presiden di Indonesia. Yang pertama ada era Orde Lama, yaitu saat masa pemerintahan Soekarno. Nah, dari data dan informasi Kementerian ISDM dan PT Pertamina, penyesuaian harga BBM pada masa pemerintahan Soekarno ini sudah terjadi pada tahun 1965 dan juga 1966. Subsidi bensin jenis premium dan solar untuk kendaraan, serta minyak tanah untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, harga BBM pada 22 November 1965 yaitu sebesar Rp0,30 per liter untuk premium, kemudian Rp0,20 per liter untuk minyak tanah, dan juga Rp0,20 per liter untuk solar. Kemudian terjadi perubahan harga pada tanggal 3 Januari 1966, di mana premium menjadi Rp1 untuk per liternya, kemudian minyak tanah menjadi Rp0,60 untuk per liter, dan solar menjadi Rp0,80 untuk per liternya. Nah, tidak berhenti sampai di situ, penyesuaian pun kembali terjadi pada tanggal 27 Januari 1966, yaitu untuk premium menjadi Rp0,50 untuk per liternya, kemudian minyak tanah menjadi Rp0,30 untuk 1 liternya, dan solar menjadi Rp0,40 untuk per liternya. Lalu bagaimana dengan era Orde Baru?
Nah, pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, BBM di Indonesia tercatat sebanyak 21 kali mengalami perubahan harga. Tetapi meskipun begitu, penyesuaian harga pada masa pemerintahan Soeharto ini tidak selalu dilakukan secara serentak untuk semua jenis BBM bersubsidi. Penyesuaian ini diberlakukan untuk satu jenis, dua jenis, atau tiga jenis BBM bersubsidi. Nah, pada 1967, harga premium sendiri dibanderol dengan Rp4 untuk 1 liternya, sedangkan di penghujung masa jabatannya, yaitu pada tahun 1998, harga premium menjadi Rp1.000 untuk 1 liternya. Tidak hanya itu, untuk harga minyak tanah dari Rp1,8 untuk 1 liternya, yaitu pada tahun 1967, berubah menjadi Rp280 untuk 1 liternya pada tahun 1998. Sedangkan untuk solar dari harga Rp3,5 untuk 1 liternya pada tahun 1967 menjadi Rp550 untuk 1 liternya pada tahun 1998. Oke, sekarang kita lanjut ke era kepemimpinan B.J. Habibie. Nah, perlu diketahui pada era Presiden B.J. Habibie ini, ia menjabat semenjak 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999, harga BBM bersubsidi sama dengan harga terakhir saat pemerintahan Presiden Soeharto. Ternyata selama menjabat sebagai presiden, B.J. Habibie tidak melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Lalu bagaimana dengan era Gus Dur? Pada masa kepemimpinan Gus Dur selama 2 tahun, tercatat sudah 6 kali melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Perlu diketahui juga, penyesuaian harga BBM bersubsidi pada masa kepemimpinan Gus Dur ini sama halnya dengan saat kepemimpinan Presiden Soeharto, yaitu tidak memberlakukan penyesuaian harga untuk semua jenis bahan bakar minyak. Pada Oktober tahun 2000, harga premium adalah sebesar Rp1.150 untuk 1 liternya, kemudian untuk minyak tanah sebesar Rp350 untuk 1 liternya, dan harga solar adalah Rp600 untuk 1 liternya. Berikutnya, pada tahun 2001, harga premium menjadi Rp1.450 untuk 1 liternya, kemudian minyak tanah menjadi Rp1.289 untuk 1 liternya, dan untuk solar sendiri menjadi Rp1.250 untuk 1 liternya. Sekarang kita beralih lagi ke era Megawati. Nah, pada masa kepemimpinan Megawati, yaitu sekitar 3 tahun, sudah tercatat mengalami penyesuaian harga BBM sebanyak 18 kali. Adapun harga BBM pada tahun 2001, tepatnya pada bulan Agustus, untuk premium sebesar Rp1.450 per liter, lalu minyak tanah Rp1.205 per liter, dan solar Rp1.190 per liter. Kemudian pada Oktober 2004, harga premium berubah menjadi Rp1.810 per liter, lalu minyak tanah menjadi Rp1.800, dan solar menjadi Rp1.650. Berikutnya pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Selama menjadi presiden dalam waktu 10 tahun, Presiden SBY sudah tercatat melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi sebanyak 8 kali. Untuk premium yang awalnya Rp1.810 untuk 1 liternya, tepatnya pada November 2004, berubah menjadi Rp6.500 untuk 1 liternya pada Oktober 2014. Dalam rentan waktu yang sama, minyak tanah berubah dari Rp1.800 untuk 1 liternya menjadi Rp2.500 untuk 1 liternya. Sedangkan untuk solar dari harga Rp1.650 menjadi Rp5.500 untuk 1 liternya. Lantas bagaimana dengan kepemimpinan Jokowi saat ini?
Nah, diketahui pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, terjadi kenaikan harga premium dan solar pada tahun 2014. Penyesuaian harga ini masing-masingnya menjadi Rp8.500 untuk premium dan solar menjadi Rp7.500. Tidak hanya berhenti di situ, penyesuaian harga kembali terjadi pada bulan Januari tahun 2015. Harga premium turun menjadi Rp7.600 untuk 1 liternya, dan harga solar juga turun menjadi Rp7.250 untuk 1 liternya. Dan ternyata di bulan yang sama, harga BBM bersubsidi mengalami penurunan penyesuaian harga, di mana untuk premium menjadi Rp6.600 untuk 1 liternya, dan solar menjadi Rp6.400 untuk 1 liternya. Namun, kenaikan harga BBM kembali diumumkan pada bulan Maret, yaitu menjadi Rp7.300 untuk premium dan Rp6.900 untuk solar. Nah, pada tahun 2016, harga BBM bersubsidi mengalami penurunan harga, di mana harga premium menjadi Rp6.500 untuk 1 liternya, dan solar menjadi Rp5.150 untuk 1 liternya. Dan pada 20 Januari 2018, Presiden Jokowi kembali menaikkan harga Pertalite menjadi Rp7.600 untuk 1 liternya. Lalu pada 24 Maret 2018, harga Pertalite kembali menjadi naik sebesar Rp7.800 untuk 1 liternya. Dan sampailah pada bulan September 2022, terjadi kenaikan BBM bersubsidi dengan nilai yang sangat signifikan, di mana Pertalite naik dari harga Rp7.650 menjadi Rp10.000 untuk 1 liternya, kemudian solar dari harga Rp5.150 menjadi Rp6.800 untuk 1 liternya. Dan tidak hanya itu, Pertamax juga naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 untuk 1 liternya. Oke Otakers, itu tadi penjelasan singkat kita bagaimana sih sejarah subsidi BBM di Indonesia pada setiap masa pemerintahan. Dan kita tadi juga sudah membahas sedikit tentang alasan mengapa BBM di Indonesia naik, sedangkan harga minyak di dunia turun. Nah, buat teman-teman yang belum jelas tentang penjelasan kita, atau teman-teman ada yang ingin didiskusikan tentang ini, tuliskan saja di kolom komentar ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan buat teman-teman yang belum bergabung dengan kita, segera subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Kalau teman-teman ada request tentang video yang ingin kita bahas bersama, tuliskan saja di kolom komentar ya. Tunggu video kita yang lainnya. Salam dari Sabang sampai Merauke.